Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pramantia. Kali ini kita akan kembali belajar bersama. Saya akan mencoba membedah beat dari Marcel Widianto. Rumah kita kalau kebanjiran, ya ampun, kita tidurnya nggak di rumah tapi di tenda. Tau nggak sih Kak Kiki, tenda yang didirikan dari baliho bekas pemilu. Ada tuh. Iya, benar. Pertama kali saya masuk tenda itu, ya ampun, hati saya tenang Kak Kiki. Karena saya merasa kayak, aduh kapan lagi nih kita tidur dijaga wakil rakyat. Menurut saya menarik karena apa? Karena di beat ini bisa dikatakan adalah contoh nyata dari tulisannya ada di buku pecahan ini di halaman 110. Itu tentang cara membuat punchline. Salah satu caranya adalah dengan second story. Nah, maksudnya gini. Ketika ada setup itu adalah first story atau asumsi pertama. Dan punchline adalah second story atau asumsi kedua. Nah, asumsi kedua yang kita misalnya sebagai komika sampaikan itu harus tidak tertebak atau sama sekali tidak terpikirkan oleh second story yang ada di benak penonton gitu. Jadi seperti kayak twist tidak tertebak, bikin kita kaget sebagai penonton gitu. Jadi first story kita, asumsi pertama kita itu adalah fakta atau informasi yang diberikan kepada audiens, yang dilempar ke audiens. Nah, setelah first story, otomatis audiens akan menerima dengan bentuk, oh ini mau dibawa kemana nih ceritanya nih. Alurnya sudah ditebak oleh audiens rata-rata adalah yang biasa aja, dalam arti oh kalau A jadinya pasti B. Nah, kita nih cari yang B-nya ini diganti, misalnya jadi E, F, bahkan Z. Jadi benar-benar digalinya lebih dalam untuk mendapatkan second story yang tidak tertebak oleh audiens gitu. Nah, contohnya tadi punya Marcel ini bagus sekali dan lucu sekali gitu. Marcel itu di first story-nya adalah dia ini tidur di tenda pengungsian karena rumahnya kebanjiran. Dia tidur itu di tenda yang menggunakan baliho bekas pemilu gitu. Nah, ini sudah sangat menarik gitu, sangat menarik audiens untuk mendengarkan lagi. Terus mau ngomongin apa nih? Dilanjutin sama Marcel. Pertama kali dia masuk ke tenda ini, dia merasa tenang. Nah, saya sebagai penonton, asumsi kedua atau second story yang terbentuk oleh saya dan mungkin kebanyakan penonton adalah oh iya, Marcel masuk ke tenda pengungsian ini dia merasa tenang, wajar karena rumahnya kebanjiran, dia akan tidur nyenyak di tenda ini, katakanlah seperti itu, daripada tidur di rumahnya yang kebanjiran gitu loh. Makanya dia tenang, safe, merasa aman gitu. Ternyata second story yang dibawa oleh Marcel itu sangat tidak tertebak gitu, sangat kita tidak akan menyangka dia akan membawa ke arah itu. Dilanjutkan lagi oleh Marcel, pertama kali masuk ke tenda itu dia merasa tenang. Karena apa? Ya karena kita jarang-jarang nih tidur tapi berasa kayak dijagain sama wakil rakyat gitu. Merujuk pada tadi itu tenda dengan menggunakan baliho bekas pemilu. Ini menurut saya lucu sekali. Jadi dengan kalimat saya sendiri mungkin saya bisa mengatakan bahwa first story, second story ini adalah bagaimana cara kita berkomentar yang tidak tertebak atau yang lucu. Jadi kita punya first story apa, kebanyakan cerita lempeng itu second story-nya paling levelnya level A, level B. Nah, kita harus gali nih sampai ke level-level yang sampai J, KL, bahkan sampai Z kalau bisa, sehingga tidak tertebak oleh audiens. Berbelok, twist, jadi mengagetkan audiens yang mendengar tapi masih relate atau masih bisa diterima. Seperti yang di beatnya Marcel tadi itu gitu. Makanya tertawa saya karena memang sangat lucu sekali. Terima kasih Marcel, semoga sharing kali ini bisa dimengerti ya teman-teman. Kalau memang ada kesalahan dari saya boleh dikoreksi di bawah ini di komen. Thank you, jangan lupa subscribe.